Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Dara di mata pelajaran biologi. Hari ini kita akan masuk bab baru, yaitu bab keanekaragaman hayati. Disimak ya. Pada bab keanekaragaman hayati ini, kita akan belajar apa saja? Yang pertama, kita akan belajar pengertian keanekaragaman hayati. Kemudian kita akan belajar tingkat keanekaragaman hayati. Kemudian kita akan belajar persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kemudian persebaran flora dan fauna di dunia. Setelah itu kita akan belajar manfaat dari keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Namun, untuk pertemuan hari ini yang akan kita fokus pelajari adalah bagian yang ini saja. Apakah kamu siap untuk belajar? Ibu rasa kamu sudah siap ya untuk belajar. Keanekaragaman hayati atau biasa disebut juga dengan biodiversitas. Nah, keanekaragaman sendiri itu artinya adalah beraneka ragam, bermacam-macam. Hayati itu artinya adalah segala sesuatu yang hidup. Jadi keanekaragaman hayati atau biodiversitas itu artinya keseluruhan variasi pada makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, sifat, habitat, dan lain-lain. Jadi benar-benar keseluruhan variasi, karena makhluk hidup itu kan beraneka ragam, macam-macam gitu ya. Dan ini disebut sebagai variasi. Bisa terjadi karena berbagai macam hal. Dan terjadinya itu bisa karena adaptasi maupun karena evolusi. Adaptasi itu adalah penyesuaian diri dari makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan yang berbeda. Sedangkan evolusi itu artinya adalah perubahan yang terjadi secara lambat, sehingga memunculkan adanya spesies-spesies yang baru. Sampai sini paham ya tentang pengertian keanekaragaman hayati. Biodiversitas dapat terjadi pada berbagai tingkatan kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Secara garis besar, biodiversitas ini dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu ada keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Kita akan pelajari tingkat keanekaragaman hayati satu persatu ya. Kita mulai dulu dari keanekaragaman tingkat gen. Jadi keanekaragaman tingkat gen ini adalah disebabkan karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Jadi kalau keanekaragaman tingkat gen ini terjadinya pada satu spesies yang sama atau satu jenis yang sama. Dan keanekaragaman hayati tingkat gen ini disebut sebagai varietas. Nah, sebagai contoh misalnya mawar. Mawar itu kan ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya pink gitu ya. Padahal satu jenis mawar, tapi warnanya berbeda-beda. Nah, ini mengakibatkan adanya suatu variasi. Nah, selanjutnya juga manusia. Ada orang yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang matanya belok, ada yang matanya sipit gitu ya. Walaupun kita satu jenis yang sama, tapi setiap orang punya ciri khasnya masing-masing, punya karakternya masing-masing. Dan itu disebut juga sebagai variasi yang ditimbulkan oleh gen. Gitu. Jadi gen antara satu orang dan orang lain itu pastinya berbeda. Kamu sama orang tua kamu, ayah dan ibu juga pasti ada perbedaan dari gennya, makanya rupanya tidak sepenuhnya sama. Selanjutnya juga kucing. Kucing kan ada kucing hutan, ada kucing rumahan, ada kucing anggora gitu macem-macem ya. Warna bulunya juga berbeda-beda, bentuknya juga berbeda-beda. Nah itu ditimbulkan akibat adanya variasi dari gen.
Selanjutnya, keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman ini ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Jadi, walaupun mereka berbeda spesies, tapi mereka dalam satu genus atau famili yang sama. Contohnya, ada singa, macan tutul, harimau, dan kucing. Mereka berbeda jenis. Berbeda juga habitatnya, berbeda juga tingkah lakunya, berbeda-beda ya. Tapi mereka tergolong dalam satu famili yang sama, yaitu Felidae. Selanjutnya, ada juga pohon kelapa, pohon palem, dan pohon aren. Nah, walaupun mereka jenisnya berbeda, spesiesnya berbeda, tapi mereka ini satu famili, yaitu famili Araceae. Dan selanjutnya juga ada lengkuas, jahe, kunyit. Mereka walaupun berbeda jenis, tapi mereka satu famili, yaitu famili Zingiberaceae. Yang terakhir, ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim. Nah, perbedaan iklim ini dapat menyebabkan terjadinya perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya, dan lamanya penyinaran. Oleh karena itu, keadaan ini akan berpengaruh terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang menempati suatu daerah. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem ini dibedakan menjadi ekosistem darat dan ekosistem perairan. Jelas berbeda ya, ekosistem darat dan ekosistem perairan itu antara flora dan faunanya juga pasti akan sangat berbeda. Keanekaragaman ekosistem yang ada di darat ini memunculkan berbagai macam bioma. Apa saja biomanya? Yang pertama ada hutan hujan tropis. Wilayah ini memiliki iklim tropis dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Contohnya di Indonesia. Indonesia itu flora dan faunanya itu heterogen ya. Jadi berbagai macam makhluk hidup itu bisa hidup di hutan hujan tropis. Selanjutnya ada savana. Nah, savana ini dia didominasi oleh rumput dan hanya memiliki beberapa pohon. Tapi dia hanya dijumpai pada daerah dengan iklim tropis. Selanjutnya ada padang rumput. Padang rumput ini dia dijumpai di wilayah dengan iklim tropis dan juga subtropis. Nah, dia didominasi oleh hewan-hewan yang memakan rumput. Itu bedanya apa dengan savana? Bedanya kalau padang rumput ini dia tidak ada pohon sama sekali. Selanjutnya ada gurun. Nah, kalau gurun ini adalah wilayah yang temperatur udaranya itu sangat ekstrim dan curah hujannya pun sangat rendah. Makanya organisme-organisme yang hidup di sini adalah organisme yang tahan panas dan yang tidak membutuhkan banyak air. Selanjutnya ada hutan gugur. Nah, hutan gugur ini dia berada pada daerah dengan 4 musim ya. Jadi ada 4 musim dan ciri khasnya ini adalah daun-daun pepohonan berwarna kuning kemerahan. Selanjutnya ada taiga. Nah, taiga ini dia juga mengalami 4 musim. Tapi dia kebanyakan ditumbuhi oleh pepohonan dengan daun yang berbentuk seperti jarum. Selanjutnya ada juga tundra. Nah, berbeda dari gurun ya, jadi kebalikannya. Kalau tundra ini dia suhunya itu sangat rendah. Ya, musim dinginnya itu bisa berlangsung hampir 9 bulan gitu. Jadi tidak ada matahari yang menyinari selama 9 bulan itu.
ekosistem perairan. Ekosistem perairan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada air tawar dan air laut. Kalau air tawar, suhunya itu rendah, salinitas atau kadar garamnya juga rendah, serta penetrasi cahaya mataharinya itu juga kurang. Dan ekosistem air tawar ini berdasarkan keadaan airnya dibedakan menjadi lentik, yaitu yang airnya tenang seperti danau dan rawa, dan lotik yang airnya mengalir seperti sungai dan air terjun. Nah, sementara air laut berdasarkan macamnya dibedakan menjadi laut dalam, terumbu karang, estuari, pantai pasir, dan pantai batu. Bedanya air laut dan air tawar, kalau air laut ini suhunya itu tinggi, salinitas atau kadar garamnya juga tinggi, dan penetrasi cahayanya itu juga tinggi. Nah, perbedaan antara air tawar dan air laut ini mengakibatkan flora dan fauna yang ada di dalamnya juga pasti sangat berbeda. Komponen biotik ekosistem perairan atau organisme akuatik ini dibagi menjadi 5 kelompok besar. Ada plankton. Plankton ini adalah organisme perairan yang bergerak pasif. Jadi dia hanya mengikuti arus. Contohnya ada fitoplankton dan zooplankton. Selanjutnya ada nekton. Kalau nekton ini adalah organisme perairan yang bergerak aktif. Contohnya seperti ikan dan katak. Selanjutnya ada neuston. Neuston ini adalah organisme yang mengapung di permukaan air. Contohnya seperti serangga maupun teratai. Selanjutnya ada bentos. Bentos adalah organisme yang berada di dasar perairan. Contohnya seperti udang, kepiting, dan cacing. Selanjutnya ada perifiton. Perifiton ini adalah organisme yang melekat pada organisme yang lain. Contohnya seperti ganggang dan siput. Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya akan biodiversitas. Oleh karena itu, maka flora dan fauna yang ada di Indonesia ini juga sangat beragam. Apa itu flora dan fauna? Flora adalah seluruh jenis tumbuhan yang ada di suatu daerah tertentu. Sementara fauna adalah seluruh hewan yang menempati wilayah tertentu. Secara umum, persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografisnya. Berdasarkan wilayah dan karakteristik flora dan fauna, Indonesia itu bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Ketiga bagian ini dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Nah, berdasarkan garis ini, maka flora dan fauna Indonesia dibedakan menjadi tipe asiatis, tipe peralihan, dan tipe australis. Kita akan pelajari satu persatu. Tipe asiatis. Jadi tipe asiatis ini wilayahnya wilayah barat, meliputi Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Flora dan fauna yang ada di sini hampir sama dengan yang ditemukan di Asia. Flora yang ditemukan juga heterogen seperti tanaman lumut, paku, jamur, meranti, mahoni, dan damar. Jadi heterogen, bermacam-macam. Selanjutnya, hewan endemik juga ditemukan di sini, seperti badak bercula 1, harimau Sumatera, orangutan, kera kibon, tapir, harimau loreng, ikan pesut mahakam, dan lain-lain. Tak lupa juga ada flora endemik, yaitu ada Rafflesia arnoldi.
Tipe peralihan. Nah, tipe peralihan ini berarti wilayah Indonesia bagian tengah, meliputi Pulau Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Faunanya di sini karena dia peralihan, dia di tengah-tengah antara Asiatis dan Australis, maka ada juga hewan-hewan seperti kera dan juga ada kuskus gitu di sini. Selanjutnya, flora ini juga didominasi oleh rempah-rempah seperti pala, cengkeh, cendana, eboni, dan anggrek. Hewan endemik juga ditemukan seperti komodo, anoa, babi rusa, dan burung maleo. Selanjutnya, tipe Australis. Berarti tipe Australis ini yang ada di Indonesia bagian timur. Wilayahnya berupa Pulau Maluku, Pulau Papua, dan sekitarnya. Karakteristik flora dan fauna yang ada di tipe Australis ini, dia menyerupai flora dan fauna yang ada di benua Australia. Flora yang bisa ditemui ada pohon sagu, nipah, pohon rasa mala, eukaliptus, dan maloa. Sementara faunanya ada cendrawasih, kasuari, nuri sayap hitam, dan kangguru pohon. Cukup sekian materi hari ini. Semoga kalian bisa memahami ya apa yang sudah Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.